Halo, kalau Anda atau mungkin orang yang Anda sayangi lagi dirawat di rumah sakit, ada satu hal nih yang sering banget kelewat, padahal ini bisa jadi kunci keselamatan. Yuk kita bahas sebentar, percaya deh ini penting banget. Oke, coba kita jujur-jujuran ya. Waktu di rumah sakit, pikiran kita pasti ke penyakit utamanya kan? Tapi pernah kepikiran nggak? Apa sih bahaya terbesar yang sebenarnya mengintai di tempat yang harusnya aman ini? Mungkin Anda mikirnya infeksi atau salah obat. Ya, itu semua benar. Tapi ada satu resiko lain yang kejadiannya jauh lebih sering. Jawabannya seringkali sesuatu yang kedengarannya sepele banget. Jatuh. Betul, cuma kehilangan keseimbangan sesaat. Tapi di rumah sakit, hal sesederhana ini bisa mengubah total rencana pemulihan Anda. Nah, ini dia yang kita sebut bahaya tersembunyi di rumah sakit. Kita tuh terlalu fokus sama penyembuhan, sampai lupa kalau lingkungan sekitar kita sendiri bisa jadi tantangan. Jadi, jatuh di rumah sakit itu kejadian yang umum banget. Tapi dampaknya, wah, bisa sangat serius. Jangan pernah diremehin. Sekali jatuh aja, itu bisa bikin Anda lebih lama dirawat, nimbulin cedera baru, dan ujung-ujungnya ngehambat semua proses pemulihan. Seberapa besar sih masalahnya? Gini deh, di Amerika Serikat aja diperkirakan ada sampai 1 juta pasien yang jatuh di rumah sakit setiap tahun. Coba bayangin, 1 juta. Itu angka yang gede banget kan? Nah, dari 1 juta tadi yang lebih bikin khawatir lagi, sekitar 30–35%-nya itu sampai cedera. Dan ini bukan cuma memar biasa loh, tapi bisa sampai patah tulang serius. Yang pastinya bikin Anda jadi lebih lama lagi tinggal di rumah sakit. Oke, jadi sekarang kita udah tahu bahayanya ya. Pertanyaan berikutnya, gimana cara kita tahu kalau kita ini beresiko atau enggak? Nah, ngertiin faktor-faktornya itu langkah pertama buat mencegah. Jadi, apa aja sih yang bikin seseorang, mungkin Anda atau orang tua Anda, jadi lebih gampang jatuh di rumah sakit? Ini bukan cuma soal kurang hati-hati loh, ada alasan-alasan medis dan lingkungan yang benar-benar nyata di baliknya. Usia lanjut, itu jelas jadi salah satu faktor. Tapi coba kita lihat lagi. Efek samping obat-obatan bisa bikin pusing. Penglihatan juga mungkin jadi agak kabur. Terus karena sakit dan banyak istirahat, otot jadi lemah. Ini nih salah satu alasan kenapa dokter minta Anda bed rest supaya tubuh pulih. Tapi efeknya ya otot jadi nggak sekuat biasanya. Keseimbangan juga jadi nggak stabil. Ditambah lagi Anda kan ada di lingkungan yang baru, kamarnya asing. Nah semua ini kalau digabung jadi kombinasi yang pas banget buat resiko jatuh. Eits, tapi tenang dulu. Kabar baiknya, Anda nggak sendirian kok ngadepin resiko ini. Tim medis di sini punya rencana khusus buat melindungi Anda. Yuk kita intip gimana cara kerja mereka. Nah, ini poin utamanya. Tim medis itu nggak nungguin sampai ada yang jatuh. Mereka itu proaktif. Jadi dari sejak Anda pertama kali masuk, resiko Anda itu udah dinilai dan langkah-langkah pengamanan langsung disiapin. Prosesnya itu udah terstruktur banget. Pertama, ada penilaian risiko awal. Terus, kalau Anda dianggap berisiko tinggi, biasanya akan ada identifikasi khusus, misalnya dikasih gelang dengan warna tertentu. Abis itu baru deh ada intervensi terencana, contohnya kayak masang alarm di tempat tidur. Dan yang paling penting, komunikasi tim yang terus-menerus, biar semua petugas waspada sama kondisi Anda. Salah satu cara paling efektif yang dipakai perawat itu namanya ronde terarar atau purposeful rounding. Jadi mereka itu rutin ngecek 5P. P yang pertama, pain atau nyeri, Anda lagi sakit atau enggak. Kedua, plan atau rencana perawatan hari ini. Ketiga, position atau posisi Anda udah nyaman dan aman belum. Keempat, personal need atau kebutuhan pribadi, mungkin mau ke toilet atau butuh minum. Dan P yang kelima yang paling penting, pencegahan jatuh, mereka pastiin area sekitar tempat tidur Anda aman. Selain itu, Anda mungkin juga akan lihat beberapa tanda visual di kamar. Stiker panggil, jangan jatuh misalnya. Itu bukan cuma pajangan loh. Anda juga bakal dikasih kaos kaki anti-slip yang mungkin kelihatannya lucu, tapi fungsinya penting banget. Bisa jadi juga ada alarm di tempat tidur. Nah, ini semua tuh bagian dari jaring pengaman yang disiapin buat Anda. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling penting. Peran Anda dan keluarga. Karena mencegah jatuh itu kerja tim, dan Anda adalah pemain utamanya. Coba saya pertegas ya, dari semua dokter, perawat, dan staf yang ada di sini, anggota tim keselamatan yang paling penting itu adalah Anda dan keluarga Anda. Keterlibatan aktif kalian itu jadi penentu utamanya. Oke, buat Anda sebagai pasien, Anda punya kekuatan besar buat melindungi diri sendiri.
Aturan nomor 1, ini harga mati. Selalu pencet bel panggil kalau butuh bantuan. Jangan pernah mikir, dekat kok bisa sendiri. Jangan juga buru-buru bangun dari tempat tidur, pelan-pelan aja. Terus pakai alas kaki anti-slip yang dikasih. Pastikan kacamata atau alat bantu dengar udah kepasang. Dan tolong jangan bersandar di tiang infus atau meja samping tempat tidur ya, itu nggak didesain buat nahan beban. Nah, untuk keluarga atau teman yang lagi jenguk, peran Anda juga krusial. Anda itu ibaratnya mata dan telinga tambahan buat kami. Coba deh, pastikan bel panggil dan barang-barang penting kayak kacamata atau handphone itu gampang dijangkau. Terus, jangan bosen ingetin orang yang Anda sayangi buat minta bantuan, jangan sungkan. Kalau Anda lihat pasien kelihatan lebih bingung atau lebih lemes dari biasanya, langsung lapor ke perawat. Dan yang simpel tapi penting, bantu jaga area sekitar tempat tidur biar rapi dan gak ada barang yang bikin kesandung. Kalau dari semua yang kita bahas tadi, Anda cuma boleh ingat satu hal, tolong ingat 3 kata ini. Panggil, jangan jatuh. Jadikan ini mantra keselamatan Anda selama di sini. Pencet tombol itu adalah tindakan pencegahan paling kuat yang bisa Anda lakuin. Pada akhirnya, tujuan kita semua di sini kan sama, yaitu memastikan Anda bisa pulih dengan baik dan pulang ke rumah dengan aman. Dan itu adalah upaya kita bersama. Ingat ya, mencegah jatuh itu bukan cuma tugas perawat aja. Ini tugas semua orang. Tugas Anda sebagai pasien, tugas keluarga, dokter, terapis, bahkan petugas kebersihan. Kita semua punya peran masing-masing. Dengan kita kerjasama sebagai satu tim, kita bisa ngebangun jaring pengaman yang kuat banget. Kemitraan inilah yang bikin Anda bisa fokus pulih dengan tenang, karena tahu Anda ada di lingkungan yang aman dan siap buat pulang ke rumah. Oke, sebagai penutup, saya mau Anda coba pikirin ini. Setelah dengerin semua ini, satu langkah paling sederhana apa yang bakal Anda lakuin sekarang juga buat jaga keselamatan? Mungkin dengan mastiin bel panggil ada di dekat tangan? Atau ngingetin ibu Anda buat pakai kaos kakinya? Ingat, tindakan kecil Anda hari ini bisa mencegah masalah besar besok. Tetap aman ya.